Bagian 1. Kabut yang menelan Raka, Indra, dan Wulan adalah 3 sahabat yang sama-sama menyukai pendakian. Mereka memilih Gunung Lindu, sebuah gunung yang jarang didaki karena dianggap sepi dan angker. Jalurnya tidak banyak terdokumentasi, tapi pemandangan di puncaknya terkenal indah. Seorang warga desa sempat menegur mereka. Kalau kabut turun sebelum kalian sampai pos 3, jangan lanjut, turun, jangan menunggu. Peringatan itu terdengar aneh, tapi mereka menganggapnya hanya mitos lokal. Pendakian dimulai lancar. Hutan terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, bahkan angin pun seperti tertahan di antara pepohonan. Raka merasa beberapa kali mendengar langkah lain di belakang mereka. Namun setiap ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Menjelang senja, kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Tebal, dingin, dan basah. Jalur di depan hanya terlihat beberapa meter saja. Wulan merasa ada bayangan bergerak di dalam kabut, tinggi, seolah seseorang berdiri mematung. Mereka memutuskan tetap lanjut, tapi anehnya, jalur yang seharusnya menanjak terasa justru menurun. Bagian 2, tenda yang tak pernah didirikan malam datang tanpa disadari. Mereka mencari tanah datar untuk mendirikan tenda. Setelah setengah jam, Raka melihat sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Tanahnya bersih tanpa daun kering. Aneh, karena di hutan lebat seharusnya penuh daun gugur. Begitu tenda selesai didirikan, Indra tiba-tiba pucat. "Rap, aku yakin kita nggak sendirian di sini." Dari balik kabut terdengar suara kain besar digesekan, seperti terpal basah yang diseret di tanah. Suara itu mengelilingi mereka. Wulan mengintip keluar dan melihat sosok tinggi dengan punggung membungkuk, membawa karung hitam besar di bahu. Karung itu bergerak, seperti ada yang hidup di dalamnya. Bagian 3, jejak yang memimpin turun panik. Mereka memutuskan turun malam itu juga. Anehnya, jalur turun terasa jauh lebih mudah, seperti ada jalan setapak baru. Sepanjang perjalanan, mereka mengikuti jejak kaki yang jelas di tanah basah. Namun semakin lama mereka sadar, jejak kaki itu hanya 3 pasang, persis seperti mereka. Jejak keempat yang seharusnya tidak ada, justru muncul di depan memimpin jalan. Ketika kabut mulai menipis, mereka keluar di sebuah area lapang. Raka lega mengira sudah dekat desa, tapi lapangan itu ternyata tempat mereka mendirikan tenda tadi. Dan tenda mereka sudah roboh, pintunya terbuka. Di dalamnya ada 3 kantong tidur, masing-masing berisi tubuh mereka sendiri. Raka terdiam mematung di depan tenda. Matanya menatap isi kantong tidur itu. Kulit wajahnya sendiri pucat membiru, bibir kaku, dan mata setengah terbuka. Wulan menjerit, namun suaranya langsung tenggelam di antara kabut tebal. Indra mundur beberapa langkah, tapi kaki kanannya seakan tersangkut sesuatu yang dingin. Perlahan Raka menoleh ke belakang. Sosok itu berdiri tak jauh dari mereka. Tingginya lebih dari 2 meter, punggungnya membungkuk, dan dari bahunya tergantung karung hitam yang basah. Karung itu meneteskan air berwarna merah gelap, membentuk jalur licin di tanah. Tanpa membuka mulut, sosok itu bersuara, suara serak yang seperti berasal dari dalam kepalanya. "Kalian sudah turun, tapi belum kembali." Kabut di sekitar mereka berputar, seolah memisahkan dunia yang mereka pijak dari dunia lain. Raka merasakan kepalanya berat, pikirannya kabur. Saat ia memandang lagi ke tenda, ia sadar sesuatu. Mayat di dalam kantong tidur itu bukan sekadar mirip mereka. Itu adalah mereka, dengan pakaian yang sama, persis seperti yang dipakai sekarang. Wulan mulai menangis memeluk lutut, sementara Indra mencoba menariknya untuk kabur. Tapi setiap mereka melangkah, kabut seakan menutup jalan. Jalur setapak yang tadi ada, menghilang begitu saja diganti pepohonan rapat. Sosok itu perlahan membuka karung hitamnya. Di dalamnya, bukan hanya kain atau tanah, tapi tubuh-tubuh pendaki lain. Wajahnya pucat, matanya membelalak, seakan meninggal sambil melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Raka menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bagian paling atas tumpukan tubuh itu, ada dirinya sendiri. Sosok itu lalu berbalik, melangkah pelan ke arah hutan yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur bercampur darah. Tanpa sadar, Raka, Wulan, dan Indra mulai mengikutinya. Bukan karena mau, tapi seakan ada tarikan yang menyeret mereka. Dan di kejauhan samar-samar terdengar suara lain, langkah kaki banyak orang, bergerak di antara pepohonan, mengitari mereka.